Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang kita mau membahas materi yang kemarin ya, karena belum jelas gitu yang kemarin tuh. Jadi sekarang mau kita bahas lagi, kita ulang dari awal lagi, kita bikin project baru lagi gitu. Ini saya udah mau bikin project, silakan teman-teman kalau mau bikin atau mau nerusin yang kemarin juga boleh ya. Silakan dibuka IntelliJ-nya, pilih Java ya, next. Terus command line ini saya centang biar nggak usah bikin, terus next lagi. Nah ini namanya saya kasih nama JDBC aja karena materi kita sekarang tentang JDBC secara umumnya. Terus finish, kita tunggu. Nah kalau kemarin yang pertama kita lakukan itu kita daftarkan drivernya dulu ya. Drivernya pakai driver manager, pakai kelas ya, pakai kelas, terus for name, terus nama drivernya teman-teman. Nah tapi ini nanti akan error, kenapa? Karena drivernya belum ada gitu, drivernya sama kelasnya itu belum terdaftar di belum ada di proyekan kita gitu. Nah caranya gimana? Jadi kita itu butuh sebuah library untuk database yang kita pakai, bisa MySQL, bisa Oracle, bisa Postgres ya, bisa berbagai macam. Tapi yang mau kita pakai sekarang ini adalah H2. Nah, kenapa kita pakai H2? Seperti yang saya bilang kemarinnya. Jadi database itu dibagi menjadi banyak macamnya. Tapi secara umum ada dua. Nah, yang pertama itu database server ya. Terus yang kedua itu database embed. Database embed itu buat aplikasi desktop, teman-teman. Jadi kebanyakan aplikasi desktop itu meskipun ada juga yang server gitu. Tapi kebanyakan itu pakai database embed. Jadi database-nya itu, datanya itu tersimpan dalam sebuah file gitu. Kalau MySQL kan seperti teman-teman tahu ya, datanya kan nggak tahu nih kita nyimpennya di mana gitu. Cuma kita bisa mengaksesnya saja dari bisa phpMyAdmin, bisa SQLyoke ya. Tapi kita nggak tahu itu kesimpannya di folder mana, di directory mana, kita nggak tahu. Nah makanya itu untuk database server ya. Dan kelebihan dari database embed ini ya, yang untuk aplikasi desktop ini kita nggak perlu install apapun, nggak perlu install server apapun, nggak perlu install kayak MySQL ya, kita kan harus install XAMPP misalnya, atau Postgres harus install Postgresnya. Nah kalau untuk database embed ini kita nggak perlu install apapun, dan database embed ini banyak ya macamnya. Teman-teman bisa lihat daftarnya di sini nih kalau udah pakai yang Ultimate. Nah di sini plus data source. Nah ini banyak sekali macam-macam database di sini ya. Ini ada HSQL, ini juga embed ya. Jadi yang database embed ini adalah H2 yang ini ya, HSQLDB, ini singkatannya HyperSQL, ini termasuk embed. Terus MySQL bukan ya. Nah SQLite ini juga SQLite, yang lain server ya, yang lain server. Oh ya, Apache Derby. Nah, Derby ini juga termasuk database embed. Jadi filenya itu tersimpan, datanya itu tersimpan ke dalam sebuah file. Nah, berarti apa yang kita lakukan pertama kali? Tentunya kita install dulu library-nya. Nah, jadi ada sebuah website yang merupakan pusat library gitu, teman. Pusat library. Jadi tiap bahasa pemrograman biasanya punya pusat library sendiri. Kayak JavaScript itu biasanya ada npm ya, Node.js. Kalau Java itu namanya Maven, teman-teman. Ini websitenya Maven, bisa cari ya di Google, ketik aja Maven repository atau Maven library, pokoknya hubungannya dengan Maven nanti pasti ketemu Maven repository ya. Nah ini dia, langsung aja buka paling atas. Nah di sini banyak sekali ya library-nya, ada berapa ini yang terindeks 24 juta ya, 24 juta. Nah ini library yang terbaru akan muncul di sini, yang terbaru baru saja dikembangkan gitu. Nah, tapi kita yang kita cari sekarang adalah database ya. Silahkan ketik database di pencariannya di sini, database. Nah ini dia, banyak ya, kita dikasih banyak hasil, ada 11.000 hasil. Jadi ada 11.000 library yang ada hubungannya sama database gitu. Tapi nggak semuanya bisa kita pakai untuk
nggak semuanya database embed ya, ada database server ya. Karena ini sebenarnya kalau yang database server itu kayak MySQL ya, ini kita urutkan dari yang populer misalnya. Ini kan dari relevansi ya, kita ubah ke populer. Nah, ini paling atas H2. Itulah kenapa saya pertimbangkan pilih yang ini gitu. Jadi kemarin mau pilih yang HyperSQL nggak jadi ya, karena ternyata ada yang lebih populer lagi, itu namanya H2. Nah, MySQL nomor 2 teman-teman. Jadi selain karena MySQL ini untuk server ya, untuk web. Nah, karena teman-teman sekarang lagi di Java fundamental ya, jadi target kita itu desktop gitu, belum ke web. Webnya nanti di lanjutan ya. Kita sekarang fokus ke desktop. Jadi yang kita pakai adalah database embed. Nah, MySQL ini database server. Nah, kalau kita buka ya. Jadi MySQL ini selain kita harus install XAMPP ya, XAMPP atau aplikasi MySQL itu sendiri, kita juga harus install library ini. Library ini berisi drivernya gitu. Jadi library ini berisi drivernya doang, tapi kita harus install database-nya juga. Kayak MySQL, XAMPP itu juga berisi MySQL. Nah, sedangkan kalau yang database embed ini bukan cuma driver ya. Dia berisi selain driver dia juga punya mesinnya gitu. Jadi kalau MySQL ini mesinnya terpisah. Jadi perlu install MySQL sendiri atau XAMPP ya, yang sudah yang sudah mengandung MySQL di XAMPP. Ini yang akan kita pakai H2, silahkan dipilih, klik, terus pilih versinya teman-teman. Nah, ini urut ya, yang terbaru itu yang tentunya yang paling atas ya, yang paling lama yang paling bawah. Jadi teman-teman saya sarankan untuk memilih yang paling baru ya. Yang paling banyak dipakai juga ya ini. Ada 1338 pemakaian. Kita pilih paling atas versi 1.4.200. Nah, terus apa yang akan kita lakukan ya? Untuk bisa menggunakannya ada dua cara. Yang cara pertama, yang sebenarnya cara yang lebih tepat itu pakai ini teman-teman. Tapi teman-teman belum sampai ini ya, ini nanti di Maven gitu. Di pelajaran Maven itu nanti di Java lanjutan. Nah, kita pakai cara manualnya terlebih dahulu. Caranya adalah mendownload file library-nya. Nah, ini linknya ada di sini ya, file jar. Nah, jar ini apanya? Jar ini adalah ekstensinya, formatnya. Jadi jar itu file library-nya ya, file library yang udah di compile gitu. Jadi kalau kita aplikasi kita pun sebenarnya ya, kalau udah jadi itu wujudnya adalah file jar teman-teman. Walaupun setelah di compile itu belum langsung jar ya, tapi berubah jadi .class terlebih dahulu. Tapi itu nanti harus biasanya akan di package, dipaketkan. Jadi kayak kita itu mengubah file, sekumpulan file jadi zip gitu ya, mirip-mirip kayak gitu. Mengubah folder jadi zip atau rar ya. Teman-teman pasti udah pernah melakukannya ya. Jadi semacam itu ya. Tapi bedanya bukan zip tapi di sini jar, bukan rar tapi di sini jar. Jar inilah yang berisi aplikasi yang sudah jadi. Dan itu bukan hanya aplikasi yang sudah benar-benar bisa dipakai ya. Bisa juga library kayak ini. Library itu berarti aplikasi untuk membuat aplikasi gitu. Aplikasi semacam perpustakaan gitu, berisi fungsi-fungsi yang akan dipakai lagi di aplikasi yang dibuat oleh programmer kayak gitu. Ya, langsung aja teman-teman download di sini jarnya. Nah, ini akan muncul peringatannya, jenis file ini dapat membahayakan komputer Anda. Ya, memang file jar ini memang sangat rentan ya terhadap virus. Maksudnya berpotensi tinggi ada virus, tapi insya Allah yang di website ini enggak ya, karena ini website resmi dari sekumpulan library Java gitu. Klik aja tetap download. Nah, ini saya sudah mendownloadnya ya. Nah, terus apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kita akan membuat folder khusus library buat proyekan kita. Folder khusus library. Jadi library yang kita pakai. Jadi kemungkinan kita bakal pakai banyak library ya. Meskipun sekarang kita baru sampai database, jadi cukup satu library, yaitu library untuk terhubung ke database-nya.
buat directory baru di sini ya. Di paling root, di paling luar dari proyekan kita. New directory, terus ketik namanya. Nah, namanya ini bebas ya sebenarnya. Tapi saya sarankan sesuai dengan tradisi para programmer itu namanya libs, libs. Lib itu library, karena isinya banyak, tambahkan s gitu ya. Ini saya ambil referensinya itu dari project-project yang di GitHub gitu. Jadi kebanyakan mereka pakai nama ini gitu. Jadi kalau teman-teman kerja dengan tim gitu enak gitu. Kalau namanya itu sesuai gitu. Mereka juga paham gitu kan. Terus di enter. Nah, terus ini nggak bisa langsung dipakai ya. Nggak bisa langsung dipakai nggak bisa dianggap oleh si IDE ini sebagai library, sebagai folder library. Nah, kita harus memberitahunya gitu, memberitahu si IDE ini, IntelliJ ini, bahwa ini itu folder tempat kita menyimpan library. Nah, caranya gimana? Caranya klik file, terus project structure, terus pilih library. Nah, di sini ada tombol plus ya. Teman-teman klik tombol plusnya, plus pilih Java ya, bukan from Maven. Meskipun kita pakai library dari Maven ya, tapi ini untuk yang cara yang beda. Tapi kita akan pakai cara yang manual terlebih dahulu. Pilih Java, terus ini klik ini ya panahnya. Nah, akan muncul folder-folder isi dari project kita. Nah, kita pilih yang baru saja kita buat yaitu libs, terus klik OK. Pilih jar directory ya, jar directory ya. Klik OK, klik OK lagi, klik OK lagi. Nah, kalau udah, kita pindahkan file yang barusan kita download, yaitu file h2.jar ini ya. Cara cepatnya kita drag and drop aja ya. Tahan, letakkan di sini, terus lepas, terus klik refactor. Nah, maka file kita akan pindah ke libs ini. Nah, ini ya. Jadi file ini berisi folder juga ya. Ini seperti file zip, file rar kayak gitu. Dia berisi sekumpulan file, sekumpulan folder yang berisi file-file yang sudah dikompil, yang berisi file-file kelas ya. Nah, ini file-file kelas yang, jadi program yang sudah jadi kayak gitu. Nah, barulah kita bisa mendaftarkan kelasnya ya, kelas dari drivernya. Nah, kelas dari driver ini beda-beda ya, tiap database itu beda-beda. Misalnya MySQL nih, saya punya daftarnya nih di catatan ini. Nah, ini ada daftar nama drivernya. Misalnya MySQL ini, nah drivernya nih ya, com.mysql.jdbc.driver. Ini driver untuk MySQL. Nah, kalau kita mau pakai MySQL ini kita copy aja, kita taruh di sini ya sebagai parameter. Terus titik koma. Nah, ini merah kenapa? Karena kita butuh yang namanya exception. Karena ini berpotensi akan error, teman-teman. Errornya kenapa? Errornya itu kalau nggak ada driver gitu. Driver itu penghubung. Jadi kalau kita kalau teman-teman pengen tahu cara kerjanya ya, aplikasi kita itu terhubung ke driver terlebih dahulu gitu. Sebelum terhubung ke database, dia terhubung ke driver. Driver inilah yang akan menghubungkan kita ke database. Jadi proses pertama itu kita harus terhubung ke driver. Driver ini ada di sini ya, di yang kita download ini, di library yang kita download H2 ini, dia berisi driver. Tapi driver H2 tentunya ya, karena H2. Berarti kita pakai, karena kita juga mau pakai ini ya, yang H2, kita ganti dengan H2. Nah, ini tadi merah karena bisa menimbulkan error kalau drivernya nggak ada. Misalnya file library ini belum kita tambahkan ke sini ya, ini akan error, akan menyebabkan error. Nah, untuk mengatasinya gimana? Ini kan pasti nggak akan bisa di-run ya kalau merah kayak gini. Merah itu artinya nggak bisa di-run. Tambahkan try catch, teman-teman. Itu di materi yang sebelumnya ya, 1 minggu yang lalu. Try. Nah, kita coba gitu. Try. Dipindahkan ke sini. Terus catch-nya di sini.
Catch itu apa? Catch itu untuk menangkap exception-nya. Misalnya print pakai shot ya. Misalnya kita cetak gagal terhubung ke driver. Terhubung ke driver gitu ya. Nah, berarti kalau berhasil gimana? Kalau berhasil akan muncul tulisan berhasil terhubung ke driver. Berhasil terhubung ke driver. Nah, sekarang kita coba ya, kita run. Apakah berhasil atau gagal? Nah, berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena kita udah ada library ini. Gimana kalau kita hapus library-nya? Jadi kita buka lokasi filenya ya, kita buka mana? Open in Explorer. Nah, kita buka libs. Terus coba kita hapus. Kita hapus. Nah, ini pasti akan error ya, karena akan masuk ke sini, akan masuk ke catch. Akan muncul tulisan gagal terhubung ke driver. Kita coba run. Nah, di sini pun udah nggak ada ya. Masih loading. Nah, gagal terhubung ke driver. Jadi itu ya, sekarang kita paham, sekarang teman-teman paham kenapa itu tadi berhasil, kenapa gagal, karena ada library itu yang akan menimbulkan gagal atau berhasilnya. Nah, berarti kita balikin aja ya, kita Ctrl Z. Nah, pasti akan berhasil. Oke, loading. Berhasil terhubung ke driver. Nah, ini baru tahap pertama ya. Karena ada dua tahap untuk terhubung ke database, yaitu antara aplikasi kita ke driver, itu tahap pertamanya. Terus tahap keduanya antara driver ke database-nya. Database-nya itu bebas ya, mau apapun sesuai drivernya tentunya. Kalau ini driver H2 berarti bisa terhubung ke database H2 kayak gitu. Nah, gimana cara connect ke database-nya? Berarti pakai driver yang udah kita daftarkan tadi ya. Caranya pakai driver manager. Driver manager ini kita impor dari Java SQL, java.sql. Ini ya. Jadi karena kita sekarang materinya tentang JDBC ya. Tadi saya lupa jelaskan. Nah, jadi JDBC ini kelas utamanya itu ini teman-teman, java.sql. Ini bawaan dari Java ya. Ini bukan dari driver ini, bukan dari library yang kita download ini ya. Teman-teman harus paham ini. Jangan sampai salah paham gitu. Ini tuh bukan karena ada library ini terus kita punya kelas ini ya, punya apa namanya? Punya package SQL ini. Ini tuh bawaan dari Java, dari JDK 8. Jadi walaupun kita nggak ada library ini pun kita bisa melakukan ini ya. Java.sql ini bisa diimpor. Karena ini umum gitu. JDBC ini umum. Dia bisa terhubung ke database apapun gitu. Mau itu MySQL, mau itu Oracle, mau itu Postgres, itu bisa. Jadi pakai JDBC. Kelas bawaan dari Java. Nah, setelah driver manager kita impor ya. Tapi nanti kedepannya kita impor semuanya teman-teman sebenarnya. Java.sql bukan .driver manager ya, tapi semuanya karena akan banyak sekali kelas yang kita impor dari situ. Kayak result, terus banyak ya pokoknya ya. Jadi ini kita ganti bintang aja dari sekarang. Nah, ini saya kasih tulisan kelas JDBC. JDBC gitu. JDBC. Nah, sekarang dari driver manager kita apain? Dapatkan koneksi. Jadi kita mau menyambung, kita mau mendapatkan koneksi ke database-nya. Nah, apa yang akan kita tulis di sini? URL ya, seperti yang di petunjuk yang di sini, kita masukkan URL-nya. Yang URL-nya ini apa? Contohnya kayak gini, teman-teman. Biasanya diawali dengan JDBC, terus .2, terus nama database-nya, misal kalau MySQL berarti tulis MySQL kayak gitu ya. Terus kalau nggak salah slash gitu. Terus nama database yang mau kita akses, yang mau kita hubungkan. Nah, karena kita pakai H2 berarti H2 ya, bukan MySQL. H2 .2 lagi.
Terus lokasi, kalau khusus H2 ini karena dia embed ya, database embed, jadi disimpan ke sebuah file gitu, bukan ke server tapi ke file. Berarti kita tulis lokasi filenya. Kalau kita pengen filenya itu ada di proyekan kita, di folder paling luar project kita, berarti pakai titik gitu. Titik itu kan folder ini gitu ya, maksudnya titik itu artinya folder ini. Kalau titik 2 kan mundur gitu, folder sebelumnya. Berarti titik 1 aja, terus slash, terus nama file yang akan kita jadikan sebagai database, misalnya Neophyte gitu ya, Neophyte. Nah, ini udah cukup untuk membuat koneksi ke database. Nah, ini meskipun nggak ada merah-merah, yang nggak ada error, ini akan bisa berpotensi error teman-teman. Jadi cara mengantisipasinya gimana? Pakai try catch. Kayak ini ya. Ini jadinya semacam nested try catch. Di luarnya udah ada try catch, kita kasih lagi try catch di sini. Ini kita pindahin ke sini. Catch-nya exception lagi ya. Exception kayak gini. Apa yang akan dikatakan ketika error? Berarti gagal terhubung ke database kan gitu ya. Gagal terhubung ke basis data. Basis data. Jadi kalau berhasil kan gitu ya. Berhasil terhubung ke basis data. Nah, kita coba run sekarang. Tunggu ya. Nah, berhasil terhubung ke basis data. Ini tambahkan titik biar sama. Berhasil ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini muncul apa nih? File ya. File neophyte.mv.db ini artinya file database gitu. Tempat kita menyimpan data-data nantinya. Data-data dari program yang akan kita buat. Nah, kita udah berhasil terhubung ke driver ya. Terus tahap keduanya driver ke basis data, ini udah berhasil juga. Terus apa tahap selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya itu yang akan kita lakukan adalah membuat statement, teman-teman. Jadi database yang kita buat ini masih kosong ya. Masih belum berisi apapun. Tabel-tabel belum berisi, data-datanya pun belum terisi kayak gitu ya. Berarti cara mengisinya kan pakai query nih. Pakai query. Gitu, teman-teman kan udah belajar ya di pelatihan basis data kemarin. Tinggal gimana kita cara menerapkannya di proyekan Java ini. Kita enter. Nah, caranya buat statement baru. Statement itu kelas ya. Kelas ini diimpor dari SQL juga. Makanya ini saya ubah jadi bintang karena kita akan kedepannya akan mengimpor semuanya itu dari sini. Ini sekumpulan yang kita butuhkan untuk menggunakan JDBC. Buat statement baru, kasih nama ini ya, misalnya statement gitu. Statement kita isi dengan, nah ini statement ini didapat dari mana? Didapat dari koneksi yang udah kita dapatkan. Ini kita udah dapat koneksinya ya sebenarnya. Tadi muncul berhasil terhubung ke basis data, berarti kita udah dapat koneksinya. Cuman kita belum menyimpannya gitu, belum menampungnya. Nah, cara menampungnya pakai variabel ya, variabel. Berarti karena kita dapat koneksi, tipe datanya berarti koneksi ya, koneksi. Koneksi ini pun juga diimpor dari java.sql. Misalnya namanya connection juga ya, sama kayak nama kelasnya, sama dengan. Nah, barulah kita dapat koneksinya tersimpan di variabel connection. Gimana cara kita membuat statementnya? Berarti dari connection ini kita apakan? Kita create statement. Nah, setelah kita berhasil membuat statementnya, sekarang tinggal dari statementnya kita ini teman-teman, kita execute. Nah, ini ada dua yang akan sering kita pakai, yaitu execute query. Nah, yang kedua execute update.
execute query ini dipakai ketika kita akan membaca data gitu. Membaca itu gimana? Membaca berarti select gitu ya. Select bintang misalnya, select all dari tabel ini, select all dari tabel ini, join dan sebagainya. Nah, ini untuk membaca yang execute query. Tapi kita mau membuat tabel terlebih dahulu kan, karena masih kosong gitu. Apa yang mau dibaca kalau masih kosong? Berarti kita yang mau kita pakai execute update. Jadi dua ini yang akan kita sering pakai, execute query sama execute update. Kita pakai execute update terlebih dahulu. Nah, ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan query SQL-nya. Misalnya kalau kita mau buat tabel ya berarti create tabel gitu ya, create. Nah, ini langsung muncul ya. Create tabel, misalnya tabel mahasiswa. Terus kurung gitu ya biasanya. Terus data-datanya apa aja? Field-nya apa aja? Misalnya si mahasiswa punya ID nih. ID ini adalah integer. Terus dia primary key. Terus dia not null. Jadi nggak bisa null. Terus selain ID dia punya name juga. Name ini char 11 gitu ya. Char 11. Not null juga. Atau not nullnya nggak usah ya, biar nggak kepanjangan. Terus selain name punya apa lagi? Nama ya, nama itu varchar. Misalnya varchar 30. Nah, ini udah ya. Nah, ini pun berpotensi error juga ya. Ini berpotensi error juga, teman-teman. Jadi cara mengantisipasinya, kita kasih try catch lagi ya. Kasih try catch, terus catch exception. Misalnya akan muncul gagal membuat tabel. Oke, membuat tabel mahasiswa. Berarti kalau berhasil gitu ya, berhasil membuat tabel mahasiswa. Oke, silakan di run lagi, kita run lagi. Nah, berhasil terhubung ke driver, berhasil terhubung ke basis data, berhasil membuat tabel mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita lihatnya gitu, teman. Kita lihat hasilnya. Gimana kita tahu kalau kita itu udah punya tabel mahasiswa? Kalau di MySQL kan kita tinggal buka SQL Yoke ya, atau PHP MyAdmin, kan bisa banyak sekali aplikasi untuk mengaksesnya. Nah, IntelliJ ini pun bisa mengakses kayak gitu, teman-teman. Dan bisa semua database itu bisa diakses. Dengan catatan versi Ultimate ya, yang versi berbayarnya. Nah, caranya gimana? Klik aja ini di sini pojok kanan atas, ini ada database. Terus tambahkan database yang kita pakai sekarang. Klik tambah data source, pilih yang kita pakai apa? H2 ya, H2. Nah, nanti akan muncul jendela baru. Ini kita pilih, kita ubah yang dari awalnya remote, kita ubah jadi embed ya. Nah, autentikasinya ini nggak usah pakai autentikasi. Terus path-nya, path itu lokasi filenya. Karena di project ini ya, project di rootnya berarti pakai titik. Titik, terus nama database-nya apa tadi? Neophyte. Neophyte. Udah ya. Kita tes koneksinya. Nah, untuk pertama kali teman-teman tes koneksi, biasanya muncul pertanyaan apakah ingin mendownload driver atau enggak gitu. Tapi harus di-download ya itu. Karena syaratnya bisa terhubung, syaratnya IntelliJ bisa terhubung ke database itu harus ada drivernya gitu. Si IntelliJ kan nggak tahu kalau kita udah punya driver di sini. Jadi dia tuh butuh driver gitu, driver sendiri. Teman-teman klik OK aja. Atau iya gitu, saya lupa kata-katanya.
Tapi karena saya udah pernah, jadi nggak muncul pertanyaan itu. Langsung muncul sukses ya, berhasil terhubung ke database. Kalau udah klik OK aja, dia akan muncul di sini ya. Ini konsolnya di close dulu. Nah, ini loading ya, dia mengakses database-nya. Nah, ada ya, Neophyte. Nah, kita bisa lihat tabel-tabelnya di mana? Di sini, di public sini. Public. Nah, ada satu tabel nih, mahasiswa. Kolomnya ada berapa nih? 3. ID, NIM, sama nama. Ya, berhasil berarti ya. Kita berhasil membuat satu tabel. Cuman tabel ini belum ada isinya. Tabel ini belum ada isinya. Berarti kita isi ya. Pakai statement yang sebelumnya. Statement execute, dia apa? Execute update ya, karena kita akan memodifikasi itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ada dua kan ya. Execute update itu untuk memodifikasi. Sedangkan execute query untuk membaca, karena dia akan mengembalikan result, hasil dari query kita. Misalnya select bintang, berarti hasilnya semuanya kan gitu, semua datanya. Tapi karena kita mau memodifikasi, berarti execute update ya. Kita isi query SQL-nya. Berarti apa? Insert into mahasiswa gitu. Mahasiswa, terus values. Misalnya ID-nya 1 ya, ID-nya 1. Ini langsung aja kita isi gitu tanpa nama-nama file-nya. ID-nya 1, terus NIM-nya misalnya 02, 03, 1, 2, 3, 4. Berapa ini jumlahnya? 8, 5, 6, 7. Ini error ya teman-teman. Ini error karena pakai tanda kutip. Sedangkan ini adalah string. Ini kan string ya teman-teman. Kalau teman-teman sadari ini adalah string. Jangan lupa ya. Ini adalah string. Jadi nggak bisa kita pakai string di dalam string. Kita pakai kutip di dalam kutip gitu. Berarti kita pakai tanda petik 1 untuk menggantikan itu. Nah, baru harusnya bisa ya. Ini saya ulang aja karena tadi terlanjur. Ini saya ubah ke kutip lagi. Nah, gini. Nah, baru bisa. Terus setelah NIM nama. Misalnya Dani Hidayat gitu ya. Terus lagi ya. Koma ya berarti ya, koma misalnya 2 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, biar beda. Terus namanya misalnya Sally Deslia. Koma jangan lupa. Nah udah ya, ini harusnya datanya akan masuk. Coba kita run. Gagal membuat tabel mahasiswa. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita udah buat kan, jadi gagal. Ini udah dilewatin, tapi harusnya udah masukin ini ya. Ini udah harusnya berhasil ya yang bawah. Meskipun gagal membuat tabel, ini diabaikan aja karena udah ada gitu tabelnya. Lanjut ke sini, kita cek di sini ya, database, klik database. Terus di tabel mahasiswa kita klik kanan, klik edit data untuk melihat datanya. Wah, udah terisi atau belum? Nah, udah ya. Ada 2 data di sini, Dani Hidayat sama Sally Deslia. Ini udah ya. Kita udah berhasil mengisinya. Sekarang tinggal gimana caranya biar ini dinamis gitu. Kita mengisinya secara dinamis. Ini kan masih terprogram ya. Jadi
setiap program ini di run maka akan memasukkan data Dani Hidayat sama Sally Deslia gitu. Selalu itu. Kita pengen dinamis, jadi si program akan meminta inputan. Jadi kita bikin scanner dulu di sini ya. Scanner, misalnya namanya scanner juga, sama dengan new scanner. Didapat dari mana? System.in. Terus buat sebuah tampungan kan ya, buat tampungan untuk menampung NIM-nya. NIM itu kan string ya, string NIM sama dengan scanner next line. Berarti si program akan meminta NIM-nya ya. Kita print dulu, print aja ya tanpa ln. NIM titik 2, terus udah ini ya. Yang kedua nama, nah berarti gimana cara biar ini dinamis? Ini cukup satu aja ya. Jadi setiap program ini kita run, si program akan meminta satu data. Si program akan meminta kita menambahkan satu mahasiswa gitu. Jadi NIM ini yang awalnya ini kita ganti ya. Kita hapus, kita tutup dengan kutip, kita putus pakai tanda plus, jadi stringnya terpisah gitu, terputus. Nah tengahnya kita ambil dari variabel NIM. Ini pun juga ya, hapus, di sini nama, kayak gitu ya, paham ya? Jadi yang awalnya ini tuh masih statis, dan berapa tadi? Masih nomor-nomor itu ya. Sekarang dia meminta inputan. Yang awalnya Dani Hidayat, sekarang dia akan sesuai apa yang pengguna inputkan. Oke, sekarang kita coba run ya. Gagal terhubung ke basis data. Nah ini kenapa gagal terhubung ke basis data teman-teman? Karena sekarang kita sedang membuka basis datanya gitu, sedang menggunakan basis datanya. Jadi basis data itu nggak bisa dipakai oleh dua program. Ini kan program yang pertama itu program yang kita jalankan sekarang, program kita gitu. Program yang kedua itu IntelliJ ini, dia punya aplikasi untuk mengakses datanya gitu. Jadi ini kita close dulu ya. Ini kan kita punya tab ini ya, tab untuk mengakses database-nya tadi. Ini kita close. Terus kita run lagi. Nah, gagal membuat tabel mahasiswa, ini abaikan aja. Kita isi misalnya 02, 03, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Misalnya namanya Muzayin gitu. Al Afnan Siregar. Enter. Nah ini kenapa gagal terhubung ke basis data ya. Nah kalau kita pengen tahu errornya ya, ini jangan dicetak kayak gini ya, jangan cetak tulisan kayak gini. Tapi apa yang akan kita cetak? Exceptionnya berarti. Jadi exceptionnya ini kan kita masih umum nih. Kalau di pelajaran try catch kemarin, artinya kita nggak tahu nih ini exception apa. Semua exception ditampung ke sini. Semua exception yang terjadi akan muncul tulisan gagal terhubung ke basis data. Mau itu exception yang lain ya selain terhubung ke basis data, itu akan masuknya ke sini gitu. Jadi kalau kita pengen tahu ini sebenarnya exception apa sih, kita ganti aja ini jadi exception. Nah, coba lagi ya. Misalnya ini kita asal isi aja ya. Nah, jadi sekarang tadi kan belum ini ya, gagal terhubung ke basis data. Nah sekarang muncul nih exceptionnya apa, errornya apa? Unique index or primary key.
Jadi karena dia primary key kan nggak bisa sama ya, harus Unix. Sedangkan ini satu ya. Tadi kan udah ada nih. Siapa satu? Dani Hidayat kan? Dani Hidayat satu, Shelly Desida 2. Terus kita masukin Muzajin. Itu ID-nya satu juga, kan sama ya. Jadi bentrok gitu. Jadi ini masih manual ya, kita ganti secara manual aja. Ini saya balikin ke sini. Ini 3. Ya udah. Oke, coba kita run. NIM-nya 10203 109 misalnya. Muzayin Al-Afnan Siregar. Enter. Nah, nggak ada error ya, artinya berhasil gitu. Kita tahu dari mana kita berhasil ya? Nggak ada error di sini. Kita lihat di sini untuk memastikannya. Klik kanan, edit data. Nah, ini ya udah masuk. ID nomor 3 Muzayin Al-Afnan Siregar. Kita tutup aja biar nggak error lagi. Nah, ini memang bisa ya teman-teman, kita berhasil memasukkan data secara dinamis. Tapi cara ini kurang aman gitu, kurang direkomendasikan. Jadi kurang disarankan gitu. Terus gimana cara yang paling disarankan, cara yang lebih disarankan, cara yang sesuai praktik terbaiknya gitu? Caranya itu pakai prepared statement teman-teman, yang lebih aman. Jadi untuk dinamis itu pakai prepared statement. Caranya pun mirip ya, tapi beda dikit. Yang kalau tadi kita pakai statementnya, sekarang kita pakai kelas prepared statement. Misalnya namanya prepared statement juga. Nah, sama dengan dari tadi apa? Connection titik. Nah, bukan create statement tapi prepare statement ya. Kita siapkan statementnya. Jadi yang awalnya itu statement kita tulis SQL-nya kita tulis di execute update, ini kita langsung tulis di sini teman-teman. Ini kan masih kosong ya tadi, create statement ini kosong, nggak ada parameter. Nah bedanya itu, jadi di prepare statement ini kita langsung isikan statementnya, SQL-nya. Berarti tinggal kita pindahin aja ya. Ini kita pindahkan ke sini. Nah ini pun masih ada yang perlu diubah, yaitu ininya teman-teman. Jadi nggak perlu kita potong-potong kayak gini, tapi kita ganti dengan tanda tanya kayak gini. Ini juga ya, untuk yang nama juga diganti tanda tanya. Barulah titik koma di sini. Ini kita ganti 4 ya, untuk mengantisipasi error nanti. Nah terus sama ya, prepare statement, execute update. Nah, cukup gini aja. Dan ini nggak perlu ditulis di sini lagi ya SQL-nya. Tapi ini masih kurang teman-teman. Kan kita nggak tahu nih tanda tanya ini apa gitu. Tanda tanya ini apa si programnya. Jadi tanda tanya ini kita ambil dari variabel-variabel ini kan. Nah cara menggunakannya gimana? Cara menggunakan variabel ini, cara mengakses datanya. Caranya dari prepare statement ini set tipe datanya apa, misalnya integer ya. Nah, karena ini string ya, ini kan apa namanya, name ini kan string, jadi set string, terus indeksnya ditulis teman-teman. Nah yang harus dicatat oleh teman-teman di sini, indeks di sini dimulai dari 1 gitu, bukan dari 0. Yang ini tuh kalau biasanya kan indeks dari 1 ya, dari 0 ya. Kalau di sini tuh dari 1. Berarti kita ganti yang pertama dulu nih, yang name. Jadi indeks 1, diambil dari, nah, ini bisa kita isikan kayak gini nih, secara tertulis kayak gini, 02, 03. Nah, tapi kan kita pengennya dinamis ya. Berarti kita ambil dari variabel tadi, variabel yang meminta inputan tadi ya, name. Ini untuk name-nya. Sekarang namanya. Nama indeks kedua berarti ya. Indeks kedua. Terakhir execute update. Oke, kita run.
berhasil terhubung. Ini gagal, diabaikan aja. NIM misalnya kita tambahkan 02 03 19 1 2 3 4 5 6 7 0 gitu misalnya. Nol. Terus namanya misalnya Burhanuddin Hawari. Enter. Nah, nggak ada error ya, artinya berhasil. Kita pastikan dengan melihat di sini, dari sini. Klik kanan mahasiswa, edit data. Nah, ada ya. ID-nya 4. Nomor 4 Burhanuddin Hawari. Jadi kita udah berhasil ya memasukkan data, baik pakai yang statement biasa tadi, cara yang kurang disarankan, sama yang sekarang ya, yang prepare statement, cara yang disarankan. Udah ya, prepare statement. Kemarin belum sempat saya sampaikan, sekarang udah ya. Dan tugasnya ini ya, tugasnya bikin teman-teman bikin menambahkan mahasiswa secara dinamis gitu. Programnya meminta inputan, terus menambahkannya dengan prepared statement, bukan statement. Itu tugasnya ya. Mudah ya. Silakan dikerjakan. Ya. Terus kemarin apa lagi selain ini? Membaca data belum ya? Membaca data. Oh ya. Ini kan dari tadi kita baca datanya masih secara manual ya dari sini. Dari fitur di IntelliJ. Nah, kita pengen programnya itu akan menampilkan data secara otomatis. Setiap diran akan menampilkan data yang udah ada gitu sih. Apa aja kan gitu. Nah, caranya berarti sebelum meminta inputan ya, biar nggak usah input lagi. Berarti di sini lokasinya kita mau menampilkannya. Berarti statement ini kita buat execute query ya. Tadi kan update query karena kita membaca. Terus SQL-nya tulis misalnya select all from tabel, dari tabel apa? Mahasiswa. Titik koma. Nah, ini udah berhasil kita dapatkan semua data dari mahasiswa ya. Tapi belum kita tampung nih. Nah, cara menampungnya gimana? Dengan membuat variabel tipe datanya result set. Nah, result set ini pun juga diimpor dari sini ya, makanya saya impor bintang gitu. Biar ke impor semuanya. Result set. Result set nama variabelnya misalnya. Sama dengan nah ini ya. Kita simpan hasilnya ke result set. Nah, terus cara menampilkan semuanya kayak gimana? Pakai perulangan teman-teman. Pakai while misalnya. While selama result set ini masih masih ada data di result set, akan ditampilkan gitu. Akan ditampilkan data itu. Langsung aja kita print ya. Misalnya result set get string. Terus kita tulis nama, bisa pakai index, bisa pakai nama itunya ya, nama fieldnya, index field atau nama field. Tapi saya sarankan pakai nama field. Misalnya mau menampilkan ID-nya berarti ID gitu ya. Gitu. Saya copy aja, kita tampilkan tiga-tiganya. ID, nama sama ID, name sama nama ya gitu. Gitu. Udah ya. Oke, coba kita run. Nah, ya. Ini udah nampil semua. Kita berhasil menampilkan semua data di tabel mahasiswa. Ini misalnya kita rapikan ya. Ini print aja. Ini print, baru di sini print ln. Ini tambahkan koma gitu bisa. Atau nomor 1 tambahkan titik spasi gitu. Tambahkan strip biar lebih rapi. Nah, berhasil ya. Ini gagal membuat tabel mahasiswa karena udah ada. Ini abaikan aja.
nanti bisa dihapus ini ya. Yang penting kita udah berhasil teman-teman, baik menulis maupun membaca, memodifikasi maupun mendapatkan data ya. Jadi ini penjelasan dari pelatihan yang kemarin yang mungkin kurang jelas ya. Ini saya perjelas lagi di sini. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah menutup statement sama menutup koneksi. Ini perlu juga ya, bukan nggak penting gitu. Ini perlu dilakukan. Jadi statement yang udah kita pakai itu harus di close teman-teman, karena biar nggak menimbulkan masalah nantinya. Prepare statement juga harus di close. Nah, yang terakhir apa yang perlu di close? Connectionnya. Karena kalau nggak di close itu kita itu terhubung ke database-nya terus gitu teman-teman. Jadi biar hemat gitu. Maksudnya sama biar database-nya itu bisa dipakai oleh aplikasi lain gitu. Misalnya kita punya dua aplikasi nih yang saling mengakses database yang sama. Berarti dua-duanya harus secukupnya mengaksesnya. Jadi kalau udah selesai mengakses ya di close gitu. Maksudnya dilepas gitu. Jangan dipegang terus database-nya biar bisa dipakai sama yang lain. Jadi kita harus close. Kayak tadi ya kasusnya. Pas kita memakai database-nya mengakses database dari IntelliJ sama dari aplikasi kita sendiri, kan bentrok tadi ya, makanya error gitu. Database tidak bisa diakses karena sedang dipakai oleh aplikasi lain, kan muncul kayak gitu ya. Makanya kita harus close. Itu yang terakhir ya, materi dari JDBC. Jadi JDBC ini umum, database secara umum, bukan cuma H2, bukan cuma MySQL, tapi umum gitu. Tapi kita yang sekarang mau kita pakai ini H2 ya, dan kedepannya kita akan pakai H2 sampai UAS gitu. Sampai proyekan nanti insya Allah pakai JavaFX ya. Insya Allah nanti saya buat video kayak gini juga. Saya upload di YouTube. Nanti materi-materi yang udah saya sampaikan di pelatihan akan saya ulang di video-video terus saya upload di YouTube ya. Karena kalau di WA kan nggak cukup ukuran filenya, maksimal itu 16 MB kalau nggak salah. Makanya saya upload di YouTube ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih, silakan dikerjakan tugasnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.